Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talia Putri dengan NIM 090111 28202592 dari kelas SK2B Indralaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang selalu tercantum dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mengajarkan cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara. Oleh karena itu, Pancasila harus didudukkan secara tepat dan proporsional sebagai dasar negara, untuk selanjutnya dioperasionalkan dalam segala aspek kehidupan. Pada zaman modern atau zaman globalisasi seperti sekarang ini, banyaknya pengaruh negatif terhadap suatu negara. Salah satunya adalah lunturnya nilai-nilai luhur yang melekat di suatu negara. Dan ini pun yang terjadi di Indonesia saat ini. Contohnya, pengaruh globalisasi yang merupakan pengaruh dari budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan masyarakat yang kurang memahami betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila tersebut. Ancaman yang muncul dari pengaruh negatif globalisasi terhadap ideologi suatu negara atau bangsa merupakan suatu ancaman yang besar dan tidak bisa dianggap remeh. Dengan begitu mudahnya pengaruh negatif dari luar yang masuk ke Indonesia perlahan-lahan akan berdampak secara tidak disadari terhadap karakter di masyarakat yang tidak sesuai dengan karakter bangsa, dan inilah yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Permasalahan tersebut dikhawatirkan masyarakat Indonesia akan lupa terhadap jati diri bangsanya sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk warga negara yang baik, merupakan aplikasi karakter bangsa Indonesia ini sendiri. Hal ini terlihat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2013 halaman 103 yang telah mengidentifikasikan dalam ketetapan MPR bahwa ketetapan MPR nomor 5 tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan dan kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah sebagai berikut. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu akhirnya melahirkan krisis akhlak dan moral yang merupakan ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita rasakan betapa pentingnya nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila sebagai wujud dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri, yang merupakan cerminan sebagai bentuk warga negara yang baik. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita wujudkan antara lain: sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut sila-sila dalam Pancasila itu adalah prinsip. Pancasila disebut sebagai the five principles. Oleh karena itu, untuk memahami prinsip yang terkandung dalam Pancasila, perlu dipahami makna dari sila-sila Pancasila. Dengan ketuhanan yang Maha Esa dimaksudkan bahwa manusia sadar dan yakin bahwa dirinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur, yang patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya, suatu ikhtiar sebagai upaya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik yang merupakan implementasi kebebasan, dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan. Implementasi nilai ketuhanan adalah 1. UKM atau unit kegiatan mahasiswa, yang menjadi wadah berkumpulnya mahasiswa yang berbeda latar belakang, suku, ras, budaya, dan agama. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, dengan adanya mata kuliah agama yang dijadikan mata kuliah wajib untuk mahasiswa. Dan yang keempat, menghormati teman yang beribadah menurut agamanya masing-masing. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tinggi martabatnya. Manusia dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang adil dan zalim, dan sebagainya. Manusia selalu mengusahakan yang terbaik bagi dirinya, menghendaki perlakuan yang adil. Untuk mencapai hal tersebut, manusia berusaha untuk menciptakan pola pikir dan tindak yang bermanfaat bagi dirinya tanpa merugikan atau mengganggu pihak lain. Manusia didudukkan dalam kesetaraan. Hak-haknya dihormati tanpa mengabaikan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang wajib mengemban fungsi yang dilimpahkan oleh Tuhan kepadanya. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sesuai dengan bekal-bekal dan kemampuan-kemampuan yang dikaruniai Tuhan. Hanya dengan cara demikian,
maka manusia diperlakukan dengan sepatutnya secara beradab. Implementasi nilai kemanusiaan adalah: yang pertama, mampu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Contohnya membayar gaji kepada setiap pekerja sesuai dengan jam pekerjaan yang telah dilakukannya. Yang kedua, saling menolong dan mencintai sesama. Arti kata cinta di sini menghendaki adanya keinginan yang besar untuk memperoleh sesuatu rasa, untuk rela berkorban, untuk mempertahankannya. Contohnya, kita sebagai sesama manusia, jika seseorang yang sedang mengalami sakit, haruslah diberikan pertolongan yang terbaik kepadanya, serta jika perlu, mengizinkannya untuk beristirahat terlebih dahulu. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Contohnya, kita sebagai mahasiswa haruslah mampu bersikap menghormati terhadap teman yang mau berkontribusi untuk kelasnya, baik dalam memberikan tenaga, pikiran, maupun materi. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti berwenang-wenang, berat sebelah, dan tidak seimbang. Sebagai contoh, jika seorang dosen yang memiliki kewenangan menyalahgunakan haknya terhadap mahasiswanya, yaitu ia memberikan tugas di luar yang seharusnya diterima oleh mahasiswa. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia akan berhadapan dengan manusia lain sebagai individu, dengan berbagai jenis kelompok atau golongan, dengan suatu kelompok khusus yang disebut negara, dan dengan masyarakat dunia. Dalam hubungan ini pasti akan timbul kepentingan-kepentingan tertentu, dan masing-masing unsur berusaha untuk menonjolkan dan memperjuangkan kepentingannya. Padahal pada nilai persatuan terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Implementasi nilai persatuan adalah: yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, ikut sosialisasi atau organisasi kemasyarakatan. Yang kelima, bersikap toleransi terhadap keragaman lokal dan sebagainya. Dan yang keenam, saling menghormati dengan adanya perbedaan suku, ras dan etnis sehingga dapat terjadi persatuan. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, dan musyawarah serta gotong royong. Implementasi nilai kerakyatan adalah: yang pertama, voting pemilihan ketua kelas. Dalam voting ini, setiap orang akan bebas memilih yang mana akan menjadi pemimpin di dalam kelas. Pemimpin yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. 2. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain ketika berada di diskusi, serta menerima argumen dari orang lain atas apa yang telah kita sampaikan. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam mendirikan negara adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada maknanya jika suatu kesejahteraan hanya untuk sebagian kecil dari rakyat Indonesia, karena akhirnya yang tidak memperoleh kesejahteraan ini akan menjadi beban dan tanggungan. Oleh karena itu, konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai penerjemahan dari paham kebersamaan dan paham persatuan dan kesatuan. Implementasi nilai keadilan adalah: bersikap adil di tengah-tengah masyarakat di lingkungan sekitar, haruslah seimbang dan tidak berat sebelah. Yang dikatakan tidak berat sebelah ialah berusaha menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut berperan mencapai cita-cita negara bersama tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Membagikan nilai secara rata dan terbuka kepada para mahasiswa agar mereka mengetahui tingkat penguasaan kompetensi yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Sesama mahasiswa harus saling membantu, misalnya mengajari materi perkuliahan bagi mahasiswa yang kurang paham, tidak boros dan tidak sombong, dan lain sebagainya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, berbuat luhur dan saling membantu, serta gotong royong. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, tidak selalu berjalan mulus. Banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi. Disebutkan bahwa hambatan itu terjadi karena proses globalisasi yang begitu cepat.
membawa masyarakat Indonesia cenderung berorientasi dari nilai yang datang dari luar. Solusi atau cara yang efektif dalam penerapan nilai-nilai manusia sebagai berikut: menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, serta kesadaran bernegara melalui semangat gotong royong dan wawasan kebangsaan. Menanamkan semangat nasionalisme NKRI adalah harga mati. Penyuluhan tentang pentingnya penerapan atau mengamalkan Pancasila. Penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Memperkenalkan nilai-nilai Pancasila melalui media massa. Anak-anak dan orang tua harus menghafal Pancasila. Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dan pemudi. Penyuluhan tentang kenakalan remaja, serta membiasakan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat menjunjung tinggi toleransi kehidupan antar umat beragama. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Pada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.